Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mulai masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ungkapan dalam cerita. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang membentuk arti baru, yang mana kata tersebut tidak berhubungan dengan kata dasarnya. Contohnya ada kata banting tulang, bukan ada dua kata, ada kata banting, ada kata tulang. Kalau disatukan kata banting tulang artinya membanting-bantingkan tulang, bukan. Banting tulang itu membentuk arti baru atau membentuk makna yang baru, yang artinya banting tulang itu artinya adalah kerja keras. Nah, beda lagi kalau misalnya bangun tidur, makna ada dua kata, ada kata bangun, ada kata tidur. Itu bukan kata ungkapan, karena benar-benar bangun tidur itu ya artinya kita bangun dari tidur. Beda lagi, ada lagi contohnya gulung tikar. Bukan artinya kita menggulung-gulung tikar, tapi gulung tikar itu sebuah ungkapan yang punya arti baru. Pada dua kata, ada kata gulung, ada kata tikar. Dari kata gulung tikar itu membentuk sebuah ungkapan yang artinya adalah bangkrut. Biasanya digunakan untuk membentuk suatu kalimat yang menyatakan seseorang atau sebuah perusahaan itu bangkrut. Nah, ada contoh-contoh lain tentang kata-kata ungkapan. Ibu contohkan satu lagi ya. Contohnya adalah mungkin yang telah kalian baca kemarin di teks kerukunan rumah Dira. Ada kalimat yang menyatakan Pak Dimas adalah tulang punggung di keluarganya. Nah, arti tulang punggung di keluarganya itu bukan artinya semua anggota keluarganya Pak Dimas ada di punggungnya Pak Dimas, bukan. Tapi Pak Dimas dikatakan sebagai tulang punggung itu adalah sebagai orang yang menjadi tumpuan dalam keluarga. Tumpuan itu maksudnya apa? Pak Dimas itu yang tujuannya ia bekerja. Ia bekerja untuk menghasilkan uang. Uang yang dia peroleh itu untuk menafkahi atau memberi makan anak istrinya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberi uang jajan kepada anaknya, atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain untuk anak dan keluarganya, baik itu anaknya, ibunya, dan semua anggota yang ada di keluarganya itu. Nah, adapun contoh kata ungkapan lain, Ibu contohkan satu lagi ya. Contohnya adalah keras kepala. Bukan artinya keras kepala itu kepalanya keras. Ya memang semua kepala manusia pun keras, tapi keras kepala itu adalah sebuah ungkapan terbentuk dari kedua kata, ada kata keras dan ada kata kepala. Yang ketika dua kata ini digabungkan akan membentuk arti baru yang artinya adalah orang yang susah diberi masukan, orang yang susah dikasih tahu. Nah, itu biasanya orang yang keras kepala kita sebutnya. Misalnya, ya pokoknya kalian kemarin di teks kerukunan di rumah Dira itu menemukan beberapa kata ungkapan. Contohnya ada tulang punggung, ada kepala dingin, ada buah tangan. Nah, itu adalah kata-kata ungkapan yang membentuk dua kata yang ketika digabungkan dia membentuk arti baru. Contohnya kayak ada dalam teks itu kepala dingin, bukan artinya kepalanya dingin karena dia kedinginan, bukan. Tapi kepala dingin itu ketika kepala dan dingin disatukan menjadi sebuah kata, itu akan membentuk arti yang baru. Kepala dingin itu artinya adalah tenang. Biasanya ditunjukkan pada sebuah kalimat yang menunjukkan dalam keadaan yang tenang. Misalnya contohnya katanya Dira mengerjakan tugas sekolah Wisnu dengan kepala dingin. Artinya Dira itu mengerjakan tugas sekolahnya Wisnu itu dengan tenang. Jadi ungkapan adalah gabungan dua kata yang membentuk arti baru di mana tidak ada hubungannya dengan kata dasar pembentuknya. Oke? Tapi tidak semua dua kata itu ungkapan. Contohnya kayak tadi bangun tidur, yaitu tetap artinya kita bangun dari tidur. Atau cuci muka, ya beneran kita cuci muka. Tapi contohnya kayak tadi ada gulung tikar artinya bangkrut, ada tulang punggung artinya orang yang menjadi tumpuan, ada juga banting tulang orang yang kerja keras, ada juga keras kepala artinya orang yang tidak bisa diberi masukan, ada juga kepala dingin yang artinya adalah tenang. Tadi tidak semua kata adalah ungkapan, tapi ada beberapa kata yang jika digabungkan akan membentuk arti baru yang kita kenal dengan ungkapan. Oke? Nanti ada tugas tentang ini. Nah, seperti yang kalian temukan di LKS kalian atau di buku panduan kalian tentang bilangan tentang kerukunan di rumah Dira.
Katanya nih, Dira dan Wisnu itu kan adik kakak nih. Mereka tuh hidup rukun. Hidup rukun itu harus diciptakan. Hidup rukun yang dicontohkan oleh Dira dan Wisnu adalah salah satunya ketika Dira membantu Wisnu merapikan buku-bukunya Wisnu. Mereka menumpukan buku yang awalnya satu buku ditumpukan jadi beberapa tumpuk buku. Ditumpukin, tujuannya untuk apa? Supaya buku mereka yang berserakan itu menjadi rapi. Nah, dari cara belajar mengelompokkan buku ini, kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Ada yang dikenal dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita mulai ya. Nah, sekarang kita belajar tentang nilai tempat pada bilangan cacah. Ini jumlahnya ada satu buku, jadi kita sebutnya itu adalah satuan. Kalau yang ini ada berapa buku? Kita hitung dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, jawabannya ada 10 buku. Kalau jumlahnya ada 10, artinya kita sebut nilai tempatnya itu adalah puluhan. Nah, kalau ada 10 tumpuk buku, yang satu tumpuknya terberisi 10 buku, artinya ada 100 buku semuanya. 100 buku itu kita peroleh dari mana ya? 10 ditambah 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 10, jumlahnya ada 100. Artinya kalau ada 10 tumpuk buku, jumlahnya ada 100. Kalau jumlahnya ada 100, artinya nilai tempatnya kita sebut adalah ratusan. Berikutnya ada salah satu contoh soal. Satu tumpuk buku itu kita tahu bahwa jumlahnya adalah 10. Kalau ada 100 buku ditambah ada 3 tumpuk buku, kalau 3 tumpuk buku, satu tumpuknya 10 buku, artinya ada 30 dan ada 2 buku. 100 ditambah 30 ditambah 2, jumlahnya ada 132 buku. Artinya 132 kalau kita baca adalah 132. 100 itu nilai tempatnya ratusan, 30 itu puluhan, dan 2 itu satuan. 100 bukan ditulis walaupun nilai tempatnya ratusan, tapi bukan artinya ditulisnya 100, tapi ditulisnya 100. Nah, berikutnya kalau ada bilangan 237, kita harus mengenal terlebih dahulu nilai tempat bilangannya dari yang paling depan ke yang paling belakang. Yang paling depan ini kita kenalnya adalah ratusan. Kalau ratusan artinya dia bernilai berapa? Kalau depannya 2 berarti dia 200. Kalau yang angka kedua itu di kita nilai tempatnya kita bilangnya adalah puluhan. Kalau angkanya 3 berarti nilainya adalah 30. Kalau yang terakhir ini 7 adalah karena dia sendiri, dia adalah satuan. Kalau angkanya 7 berarti dia adalah 7. Jadi gitu ya, kalau 237 artinya 200 ditambah 30 ditambah 7. 237 artinya 200 ditambah 30 ditambah 7. 2-nya adalah ratusan, 3-nya adalah puluhan, dan 7-nya adalah satuan. Ibu kasih contoh satu lagi ya. 158. Nah, yang satunya ini kita kenal dengan yang paling depan itu adalah ratusan. Yang ini angka keduanya kita kenal dengan puluhan. Dan yang terakhir ini kita kenal dengan satuan. Ratusan, satu, kalau satu berarti 100. Kalau puluhan, kalau 5 berarti 50. Kalau satuannya 8 artinya tetap 8. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Sebelum membaca kita tulis dulu. 158 itu terbentuk dari 100 kita pindahkan ditambah 50 ditambah 8. Artinya kita baca jadi 158 itu dibacanya gimana?
100. Kalau 1 itu bukan kita tulis 100, tapi kita tulisnya 100. 100 yang 5-nya puluhan berarti 58. Selesai.